Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita mohon semoga Allah sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tengku-tengku guru-guru kami, hadirin dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Apa yang pernah kita bagikan berkaitan dengan 12 kelompok ahli waris yang merupakan orang-orang yang telah Allah tetapkan bahagiannya, kadarnya, itulah hudud Allah. Isyarat ayat 13. Tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa yang taat dan tunduk kepada aturan, ketetapan dan batas-batas hukum Allah dan juga hukum Rasul, yudkhilhu jannatin, mereka dimasukkan dalam jannah, kekal di dalamnya, dan mereka mendapat kemenangan yang agung. Sebaliknya pada ayat 14 surah An-Nisa, wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa saja yang maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, mereka melewati, melangkahi terhadap hudud Allah, batas-batas ketetapan yang datang dari Allah, yudkhilhu nara, dimasukkan orang tersebut ke neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahum azabum muhim, mereka mendapat azab yang sangat pedih. Urun syekh ulun tuan Bandung. Dalam dua ayat itu, satu, Allah memuji bagi orang yang setia dan juga mau untuk tetap pada batas-batas yang telah Allah gariskan. Sekelompok lagi adalah merupakan ancaman Allah bagi mereka yang melangkahi terhadap batas Allah. Tumbuh pertanyaan di lapangan. Ancaman Allah tersebut yang apabila taat kepada Allah dan Rasul masuk syurga, yang melanggar dan bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul masuk neraka, apakah itu masuk di dalamnya masalah pembahagian hak gonogini dalam keluarga? Apakah pembahagian gonogini, harta seharkat, harta seorang, harta tumpang kaya, masukkah itu di dalam hudud Allah? Yang kedua, apakah membayar hutang si main, menjelaskan dan menjalankan tajhiz kepada si main, mengutamakan terhadap wasiat si main, itu juga apakah masuk dalam hudud Allah yang diancam dengan neraka dan juga dipuji dengan janji syurga? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak masuk. Yang hudud Allah mana? Itulah yang 12 kelompok ahli waris. Anak perempuan mendapat sekian, bila sendiri, bila dua dapat sekian. Ada itu yang sudah pernah dibagi, yang sudah dapat upah tinggal di rumah, wallahu alam. Itu sudah kita bagi hari itu, Bandalan.
Ya, orang ini udah banyak yang dapat, yang jamaah saya yang komit dan senang mengikuti ilmu ini sudah kita bagi. Ada 12 kelompok. Dan itulah yang terkandung daripada hudud Allah dan hudud Rasul. Itulah yang disebut dengan al-faraid, segala yang telah difardukan. Itu yang diancam oleh Allah dengan neraka, dan itu yang dipuji oleh Allah mendapat nikmat syurga. Kalau demikian, menyelesaikan masalah gonogini suami isteri, apakah itu bahagian daripada hukum faraid? Juga bukan. Kalau hukum faraid itulah hudud Allah. Tapi untuk mengetahui mana daripada peninggalan orang mati, wajib untuk diperjelas terhadap apa yang dimiliki oleh orang mati dan apa yang dimiliki oleh orang yang ada pada perhimpunan harta itu milik orang hidup. Termasuk dalam konteks gonogini, hak orang hidup adalah hak isteri kalau suami yang mati, atau hak suami kalau yang meninggalnya itu adalah isteri. Andai kata suami isteri ini masih hidup dua-dua, yang tahu mana mereka yang ada percampuran harta, mana yang bukan, mana milik isteri, mana milik suami, itu akan lebih mudah. Kita, anaknya, keluarganya, para walinya, abang-abangnya, kakeknya, ibunya tak perlu intervensi. Yang tahu persis mana harta milik suami, mana harta milik isteri. Kalau mereka masih hidup, merekalah berdua yang tahu. Dengan saya pakai mobil isteri saya, orang lain tak bisa menilai bahawa mobil itu mobil isteri saya. Bisa saja istri saya menghibahkan untuk saya. Saya punya tanah, punya kebun, punya toko. Kalau istri saya masih hidup, apakah toko itu ada milik saya atau milik istri, atau percampuran antara saya dengan istri? Kalau dua-dua masih hidup, yang tahu persis antara mereka berdua, kan yang mereka kongsi. Tidak bisa kita. Hari ini yang paling gigih menilai orang penonton. Permasalahan yang paling panjang yang harus kita selesaikan masalah ini, penonton yang sibuk. Orang main bola kam meninggal tidak. Lako kam mati. Perumah mana udip. Mia datanya perumah mana. Datanya balako bak mayat. Gimana datanya? Gimana jauh? Yang sibuk dah. Yang raja najok harta bak timayan. Ya, yang tiba, yang penonton. Maka ada kepentingan supaya jatah mereka gede, maka mereka itu ngotot. Yang memberi nilai, ini adalah gono gini, ini bukan gono gini. Siapa yang sibuk? Penonton. Karena dia ada kepentingan untuk mendapat jatah. Nah, kalau demikian, seandainya salah satu suami isteri itu adalah imannya kuat dan tahu resiko daripada halal dan haram, dan mereka sangat-sangat orang yang ingin menjauhkan diri dari syubhat, persoalan gono gini sebenarnya yang paling tahu adalah mereka yang berkongsi berdua. Satu sudah meninggal. Sebenarnya kalau dia orang yang takut kepada Allah adalah, kalau yang meninggalnya suami, isteri lebih tahu. Apa yang dikatakan isteri itu adalah mendekati kepada kebenaran, bukan bicara ahli waris. Karena ahli waris yang ingin tahu sekarang harta almarhum yang mana. Karena mengapa? Hudud Allah itu pada harta almarhum, bukan pada harta yang bercampur antara almarhum dengan istrinya atau almarhum dengan almarhumah dengan suaminya. Maka perlu dipisahkan. Mengapa hal ini banyak sekali muncul hari ini? Teman-teman saya yang ada di Takengon, teman saya yang ada di Sigli, yang ada di Timur,
baik yang bekerja di MS maupun yang bukan, persoalan ini seolah-olah Gonogini bagian daripada pembagian pusaka. Salah, saya bilang. Gonogini enggak masuk dalam ayat Allah. Hanai tamong dalam ayat 7, hanai tamong dalam ayat 11, hanai tamong ayat 12, tidak masuk dalam ayat 176 surah An-Nisa. Yang ancaman Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, masalah faraid. Yang mana? Tapi tanpa penyelesaian Gonogini tidak bisa menuju kepada faraid. Tanpa penyelesaian menyangkut dengan percampuran harta antara yang hidup. Untuk kita tahu bersihnya harta si mayit, itu tidak bisa kita melaksanakan faraid sebelum jelas mana harta yang orang meninggal. Yang kedua, setelah mengetahui proses tentang mana harta Gonogini, masuklah tahap kedua. Ada 4 hal yang harus didahului sebelum milik ahli waris. Allah mengingatkan dalam ayat 12 kelompok ahli waris yang kita rinci di dalam kopian yang sudah pernah kita bagi. Itu hak mereka kadar itu kapan? Allah berkali-kali mengulang sampai 4 kali. Itu hak ahli waris yang 12 kelompok itu, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Hak ahli waris baru dapat setelah selesaikan dulu. Setelah jelas ini adalah harta si mayit, pada harta ini ada hak si mayit. Apa hak si mayit? Yang pertama, segala biaya terakhir untuk ia menghadap Allah di alam barzah, yang kita kenal dengan tajhiz. Itu hak si mayit. Seorang yang meninggal dunia, andai kata dia tidak dibalut dengan kafan, tidak dimandikan karena air harus dibeli, itu tidak diharapkan pertama peran kita yang sifatnya biaya, tetapi itu beban daripada hartanya. Kalau sempat seorang mayit tidak dikafani dan tidak disolati dan tidak dilakukan yang ikut dengan biaya dengan dia, maka yang berdosa siapa? Yang hidup ini. Bukan harta orang hidup yang diminta, tapi harta dia. Tapi itu biasanya partisipasi cukup tinggi. Menyo untuk tajhid cukup tinggi partisipasi. Menyo hana cok bahat tagan hana payah bahinan ke di hartagan yang ke kana ke nyopak bak lon peng yak belau kapan. Bahkan ada kelompok masyarakat juga kadang-kadang ada biaya tajhid kalau orang meninggal, sudah ada kesatuan. Kalau itu tidak banyak datang. Kalau tabrak, orang yang pau motor yang tabrak mengkarat-karat dia ajuk uang tajhid. Hana itu pemerintah juga ikut andil. Tidak boleh dibiarkan kalau tidak ada ini. Ambil kas kampung, kasih. Untuk yang penting dia itu, kalau menyangkut dengan itu tak pernah terbangkalai. Tapi hak si mayit yang kedua, yaitu hutang. Ini yang dibiarkan dan ini yang disia-siakan, yang ini yang ditunda-tunda oleh ahli waris. Merasa bahwa seorang meninggal dunia, ditinggalkan satu toko, nilainya 500 juta, ada rumah nilainya 200 juta, 700, ada utang 600 juta. Ahli waris mengatakan, utang almarhum semua akan kami selesaikan, kata anak-anaknya. Tapi kami akan berusaha, karena toko satu-satunya sumber usaha kami akan berusaha untuk berjualan, nanti hasil pelan-pelan akan kami bayar. Logikanya betul. Logikanya betul. Hukumnya tidak. Hukumnya tidak betul. Lantas, ahli waris hari ini belum bicara menyangkut hak ahli waris masing-masing. Ahli waris sepakat hari ini, anaknya, mamaknya, ataupun isterinya mulai memanfaatkan toko tersebut.
jualan, hasilnya cicil utang. Jadi sampai dengan beberapa tahun baru gelah hutangnya. Nah, apakah itu termasuk sudah melaksanakan? Memanfaatkan toko itu untuk ada hasil dengan bayar hutang dan juga untuk makan dan sekolah jajan anak-anaknya, itu adalah menurut hukum tidak sah. Ahli waris tidak punya hak sepeser pun baik manfaat atau nilai kalau belum mimba di wasiatin yusi biha audai, sebelum dia tunaikan utang. Musabah rupiah hanya tak pakai harta orang mati menyogalam selesai utang, karena Allah kepakai dengan kata mimba di. Bermakna mimba di leh nyoba saja, leh bayar utang, leh beri wasiat. Dia majino kalau dah bayar hutang. Galau. Mapa jangan dah bayar hutang. Hantu baca-baca dah bayar. Ruhul mu'min mu'allakun bidai. Ini dampak kepada hak si mayat yang pertama. Roh orang mukmin yang kamu meninggal terkatung-katung dengan hutang sampai ditunaikan. Kapan dia nyawa roh orang mukmin yang meninggal mengharapkan hutangnya lunas? Kapan? Sejak dia meninggal. Karena ada harta ditinggalkan. Apa? Toko. Toko itu kalau demikian itu habiskan. Publau. Jok peng. Dia main tanya pun dapat jom. Mita. Jak lampari. Jak tupah. Pajuh. Betul-betul. Kan pajuh andalan. Manfaat itu tidak bisa dipakai. Karena belum selesai utang. Selesaikan itu. Melambatkan bayar utang merupakan mendalimi si main. Menyo anak yang hana bayar ile putun-putun. Berarti anak ilahnya ya, atau mak. Mak sogat ketanya tak ilahnya orang udip dengan tak ilahnya orang mati. Menyata ilahnya abang teman tang udip tak pengen orangnya tak nak taubat dia tak sedar dalam kemaah. Menyata jenazah apa tak sedar. Ya klik bak kubur orang ya tengok. Aku pengontrol, anak bayar lah hutang drone, kamu pakai je kamu nyun lagi badan badu semakin trip ke azab drone gara-gara hutang ya Allah, harun cilon, ya tak klik bak kubu, igatnya tetap menderita, mendalimi orang mati jauh lebih zalim daripada menipu dan mendalimi orang hidup. Dia bahagia tak pengun urun cik mentau dia ke. Orangnya tak nak taubat dia tak sedar ke kalau mati. Nyo tak pengut jenazah. Ini logika hukum. Makanya logika tadi ini banyak yang terjadi. Kabere nyo bena utang almarhum nyo ka kamu tanggung mendum. Yo pegah lomba tengku yang melepaskan jenazah. Ya, mulai orangnya ubena tanggung jawab utang. Pertanyaannya, hutang yang dalam timah ganya na mengalih ke katanya hana. Makna tanggung cok harta ganya bayu. Yang giyulah agama. Atau cok harta katanya ya bayu. Nyam sedekah katanya. Atau na hutang balon lepaskan. Mulai orangnya ubena hutang almarhum yang na gemu hutang balon na 200 juta. Mulai orangnya kalun rida dan kalun pahala ke ganya. Ini yang baru tanggung. Nyula kun tanggung mentang hana bayu ikannya tetap ruhun mu'allakun bidain hatta Allah. Dalam hadis yang lain seorang sahabat, saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan juga di sini, karena masalahnya dan rencana adat tentang je menan-menan na tepung resiko hendak mah banena lagi nyan pleh mati katanya dari pelaku liana cik ukun. Ini hadis yang sahih. Hanena lagi nyan. Hanya tak tanya mbak orang mati orangnya kiban terhadap kesengsaraan mereka akibat utang tidak kita bayar. Pada satu ketika seorang sahabat bertanya Rasulullah, andai kata saya ikut untuk berjihad fisabilillah bersamamu dan rombongan-rombongan, lantas aku syahid dalam perang tersebut, apakah aku diampuni semua dosa dan aku bisa masuk syurga Allah? Gekun di Rasulullah. Andai kata kamu berjihad itu tulus karena Allah,
Yang kedua, kamu rida terhadap apa saja pemberian Allah kepadamu, tak mengeluh, maka Allah ampuni dosamu kecuali hutang. Illa dain. Lamu perang, cahid tehinan, utang hana pemaaf Allah. Lain, buah Medina, potapah gok, mendum-mendum, menyomati rida degetanyo, syahid dalam perang, tapi dah agama Allah. Masuk syurga. Illa dain, kata Rasul. Kecuali tipu, utang. Utang yang hana gelah. Menyamanan mati syahid, utang hana bayar, tetap degetanyo amai getanyo, amai syahid payah bayar utang di akhirat. Karena kepada Rasulullah dalam hadis yang lain, ura akhirat nanti la dinarun wala dirhamun. Hari itu tidak ada manfaat dirham, tidak manfaat daripada dinar. Tak perlu dirham, tak perlu dinar. Hana perlu dia bayar tanah dengan tanah. Hana perlu dia bayar dengan hana perlu dengan rupiah, hana perlu dolar. Hari itu yang hanya bermanfaat dua. Amal baik yang ada dan amal buruk. Semua orang di mahsyar mulai dikubur yang dia inginkan amal baik. Semua orang kepingin amal buruknya adalah ringan dan hilang pada bebannya. Pada saat itu hutangmu harus kamu bayar dengan amal baikmu. Hansip nitat amai baik cik itanya UBO tagai. Kewajiban tagai. Kewajiban pi 3 dolar. Ya. Temayang pi ya, sunat paling-paling ya, hana lebih hembak yang ke sunat rawatib paling-paling nya pilih-pilih pi yang yang muakkad mentau. Yang lain muakkad kakak munyo ya. Puasa sunat menancit. Tapi munyo nak takjil hino di jami insyaallah temayang temakut meno bak jaduk bak takjil tepas takut coro kalau tumpang lah dum ya duk cik kenannya cukup kan ya tapi malaikat tupu tanya hana tupu wallahu alam idam bana tepi betulus ya betulus anggap saja nyan mendum-mendum adalah tamu Allah urung puasa sunat walaupun iganya kali agak tumpang bawa warung kopi pun oh teput awak agak nyan tidur inana ya pak tampu babah lah tampu babah kali agak tumpang ya kadang-kadang dalam lekebek nah itu husnudzan mantan dan orang yang bersedekah pi kepada katanya pada orang-orang untuk takjil buka puasa sunat betulus cit cuma menanti katanya yang buka puasa cit betulus cit memang ana de di orangnya orang pau kauri ana ge dah di katanya pi yang taduknya ana tupu ada katanya tapi Allah tupu panitia ana mupom yang mupom tahu draw dengan Allah malaikat buku tipu di malaikat odanya puhan hai bunuh kali dua go tumpang pukawai kah dua odanya awai kah tarik ngau orang lain lau rempah kan nyai itu gedinyo lagi nyan malai dengan malaikat Allah tipu anta budallah ka annaka tarah illam takun tarah bila kamu tidak melihat Allah yakin innallaha yaraka Allah gekalan gedanya bibi dagamnya bunuh bak SD pi Bambengah kali ada kan yang tepot awal kat nyanduk kenapa kan kejok ke urang puasa bibi kita bukan paduplah dua krek timpannya gini ini tapi kita bukan cara kai plung kenan konyan boleh pegang masalah gono gini buah logik tuan Bandung oleh karena demikian hak utang hak tajhid hak wasiat itu hak si mayit. Sebelum hak si mayat selesai semuanya dari peninggalan si mayat. Setelah bersih hartanya antara dia dengan orang yang masih hidup. Apakah istri atau bukan termasuk gono gini. Maka ahli waris tidak halal mengambil. Allah belum memberikan kepada ahli waris sepeser pun daripada hak mempusakai bila belum diselesaikan wasiat dan hutang. Allah berkali-kali mengatakan, kapan hak kamu yang dapat setengah, seperdelapan, seperdua, seperenam dan sebagainya? Mimba diwasiatin audai. Leh wasiat dan hutang. Ijma' para ulama, selesaikan hutang dulu baru secara tertib. Habis untuk hutang, wasiatnya batal. Ya, habis untuk tajhid, hutang hana wajib. Hana wajib bayar dia katanya karena hana harta. Punya hana wajib bayar
gebaya kedua ngamai ke. Hantip amai gat, gebaya ngamai bro orang lain ke gatnya nanti di hari akhirat. Ulun syik Tuan Bandung. Masih ada waktu 10 menit. Ya, untuk masuk untuk Isya. Mungkin ada pertanyaan sekedar satu pertanyaan. Baik, mungkin pertanyaan kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, tentang gemutang giga leminyak. Tapi ite gebaya lidah kakakku. Ichi, maksudnya jawab lebih. Jadi nyan ite meninggai, so wajib gebaya utang leurang meninggai ngan gekenduri. Demikian. Gekenduri 7 malam sampai 20 ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawagat gebaya utang daripada kenduri 7 malam. Tidak orang kagemutang. Harta gena untuk bayar utang. Gecok hartanya kenduri. Pertama tak tepat menolak. Nyentuh kauri. Bayar utang hak simayan. Kanuri hak tau. Kewajiban kanuri hak siapa mau bersedekah pada itu hak ahli waris. Hak ahli waris. Kanduri ahli waris. Mekauri baik ngata kau. Lebih gad ke mekauri tetapi atas harta pribadi kan atur pada kau. Menyagecak harta simayan ke kauri haram. Menyagalam selesai utang. Sebabkan pemanfaatan apapun dari peninggalan si main tidak dibenarkan oleh ahli waris kalau belum tunaikan mimba diwasiatin yusi biha audain. Selesaikan utang, selesaikan wasiat natingai. Setelah tahu hak saya berapa, saya mau kanuri itu hak saya. Adik saya berapa, mau kanuri hak dia. Kewajiban kanuri adalah bukan tunduk pada peninggalan si mayit. Kewajiban sunat berkanduri adalah tidak karena ada peninggalan. Si mayit tidak punya harta lagi kalau sudah meninggal. Harta dia sudah diambil alih kekuasaan oleh Allah kembali. Kun ketanya, kun kemangat kun. Ada draw agak kebak. Pun demai tanya Adam tadi 5 bah pila tak gemita tak draw. Hana tak draw, mutinuk tanle tak draw, menyokam meninggal. Kecuali yang kagak pakai kedua ke saat udip. Dan pakaian terakhir wa Allah. Nya yang taknya. Dah taknya. Baju yang hana payah pakai tukang jahit. Bau keruat. Yang ke yang tangan tu menung. Papa nanti kerek ngetup baik lantung tak kenong tanah wadah tarun. Bali yang nyata katnya. Yang kedua, hak gatnya, hak orang mati bukan kauri. Apa juga? Apa yang Allah tuntut saat ia hidup. Yang pertama dalam timahnya sudah sabit bahawa dia sudah berhutang pada orang. Yang kedua, masuknya tanggal 1 bulan 1 2022 ia sudah sabit dalam timahnya, dalam kewajiban dia menurut syarak ia sudah sampai hul untuk bayar hutang kepada Allah zakat kedai. Tengah sah barotha dikatanya kata takluk dalam timah kira punya kita nyuruh mekat 2,5% kalau sudah sampai nisab. Itu sudah takluk dalam timah. Kapan? Mulai hul. Kapan? Begitu habis 1 tahun jualan, hitung. Atau kedai dengan laba yang dalam transaksi perdagangan sampai capai nisab. Puluh dia menyambut. Kemudian lebih dari itu. Setiap awal nisab sampai seterusnya 2,5% wajib dalam timah. Tangai perut bunuh, meninggal itu. Hutang kedai kalau bayar. Kapan takluk dalam zimahnya hutang apa itu? Zakat 2,5% daripada harta
perniagaannya. Tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 4 meninggal dia. Itu wajib dia bayar. Karena takluk dalam timahnya bukan setelah dia meninggal, tapi saat dia masih hidup. Tidak dihitung. Nah, itu wajib dalam timahnya. Dan itu wajib itu atas siapa? Ahli waris wajib keluarkan berapa nilai hak fakir miskin atau dengan asnaf zakat dari nilai berapa kewajiban yang takluk dalam timahnya walaupun dia sudah meninggal. Itu dalam mazhab mayoritas ulama mazhab kecuali Hanafi. Dalam mazhab Hanafi anak boleh bayar. Mi hana bayar tak ada yang bayar ngamai gentuk. Cukuplah tu. Oleh anak payah bayar. Cok juga kali waris mendum, tapi dia tetap menanggung dosanya dengan Allah. Dalam 3 mazhab lain tetap ditakluk dalam zimmahnya hutang dengan Allah. Dalam mazhab kita Syafi'i lebih duluan harus selesaikan hutang dengan Allah seperti zakat, kafarat atau fidyah puasa, begitu juga dengan kafarat sumpah dan lain-lain termasuk haji. Sebelum bayar hutang dengan manusia. Ya, kalau demikian toh yang God, cikon God yang wajib bayar hutang. Kanuri sunat. Kanuri hanjit cok penyan. Menyoga kanuri dengan penyan hana gecok ke bayar hutang. Nyan adalah hukum mekanduri ji menyota tu pu penyan gecok hutang kalau ke bayar hanjit jak dan hanjit paju kaurinya. Gekanuri dengan tidak yang halal. Tapi gekanuri dengan pendrau hana gecok dengan nyan. Hutang dalam gebaya mantang utuh milik daripada peninggalannya. Temah tengah gepreh proses dan tapu belau, tamitayum segala macam. Itu uzur. Jadi tidak dianggap kita menunda. Tetapi kalau rencana untuk pegat usaha ini, itu bacut-bacut dah bayar, itu adalah menunda. Tapi daun-daun tamitayum dalam lagu tanya bayar hutang itu bukan menunda. Karena prosesnya terus kita berusaha untuk tepuk doa itu dalam lagu. Maka kanuri sampai tujuh bank rawat, bank ahli waris, ya, bank sedekah. Bank sedekah apa? Ada ahli waris. Hai udah mati gimana dia mau sedekah? Ahli waris. Dia gemukahuri dengan sedekah orang meh juga. Kenapa kau? Sedekah orang meh kontirkah. Apa juga? Itu adalah merupakan sumbangan, sedekah, hadiah, hibah orang hidup kepada keluarga yang musibah. Kepada keluarga. Gak pernah untuk yang umat jarang ngamai kan? Gak jauh sedekah baca kemain. Dia gede ke bedah lang kubur dia. Siapa yang dah pelung mendung mendah jauh dia. Dia gede. Karena mayat tidak ada lagi. Dengan izamata bina ingkata malu. Gak ada lagi apa-apa. Kecuali mengalir pada dia. Dan dengan tadi. Jadi kesimpulan je, cikon lebih god, dia hancur menyongan pengnya. Yang dia kiban, bayar hutang ile. Dong kepribadian dia dipegat pulang untuk kanuri tu kan. Dia mah pengdra dia silakan kanuri. Ya, pakai itu mulia. Baik. Antip dan bayar hutang. Tak pakai elepengnya. Ya. Ya, jino pengnya tak bayar hutang aju ile. Ya. Untuk pengnya tak kauri, buat tak lagotnya. Ya. Jud. Menyojok untuk metaji. Itu lebih bagus bahkan. Itu lebih bagus. Sekarang dia punya harta untuk bayar hutang. Ahli waris punya harta sedekah orang. Sedekahnya gecak ke bayar hutang. Dan ke pelagut harta. Menyok kalagut harta gecak pendek. Tak kena mengkauri. Gantonya. Itu lebih bagus. Kenapa kan? Mempercepat daripada roh orang mukmin ini lepas. Walaupun kita nyup hutang. Karena begini. Kita membayar hutang orang yang sedang takluk dalam zimmahnya hutang. Termasuk orang yang meninggal. Demi karena sayang kepada dia, nilai hutang berapapun, kalau kita walaupun kita kaya, boleh minta bayar dan boleh halal ambil pada gharim zakat. Dia tak kaya, ilmu kaya loh.
Gure na hutang 15 juta. Kapai mula ngau dong hutang ikanya nangan bayu. Budak pelon cok pelon lom bayu hutang katnya. Haja nyolon tun tiat. Bila nak kula bayu katnya nangan bayu katnya balon. Lon jak betul mah. Dah ha belum hutang ke lon 15 juta. Hai pun belum hutang itu na. Lon nak ku hutang, nak ku bayu hutang urang tidra urang 15 juta. Nyan bayu. Nyan betul mah boleh memberikan itu. Tapi tidak boleh lebih. Karena lebih saya punya tak ada kapasitas mengambil. Tapi kalau hak gharim, karena saya orang yang untuk membayar hutang orang lain, itu boleh untuk diambil dan kembali daripada hak Baitul. Menanti ada bunuh. Nah, yang hanjin menau. Tuk kumita lah bayar hutang. Nyu harta gaknya ni dia tak pulau dia nak lemah tak buat mudah lagut. Nyu dah kauri lah. Untuk wadah karena pempel lain tetap tepat baca apa tak bayar hutang tak bayar limonyan lanjut nyamuk tukar tertukar kita nyu ada pribadi tak bayar hutang ile wadah kalau gau tanah gaknya tak cok balik pengen tak kauri ya yang mulia itu tadi pek dah balik tak nyu tak mau balik nyung balik salah maksud almarhum na hutang 50 juta kita bayar peng na harta gaknya tak bayar tetap tu dia butuh tu ahli waris anak peng kaya apa Baitul Mal pada dapat lanjut ya lanjut dah pegang pertemahan nak bayar hutang jenazah lun jenazah lun cik lun lanjut budak katanya bayar tiplo dia nya ya ke katanya Baitul Mal Baitul Mal hanjip tu pi jaga ke rumah mati dia tanya tak bayar ke rumah mati taninya tak hutang dah mu tak hutang hana tak lagi bayar Ba rumah mati. Lagi sahabat kebayar hutang kepada tidra sahabat yang meninggal sehingga Rasulullah untuk ke semayang tapi nyan pengen diganya menyogeni alake hak gharim bak Baitul Mal juga sebagai hutang yang kebayar kepada orang yang meninggal dan ganyan hana harta. Hanjut hutang menyo orang meninggal menyo na harta. Hanjut alake Baitul Mal bayar cok harta ganyan. Baik dia katanya, nak orang meninggal cukup jaya hutang. Cukup banyak, tak bayar juga tak hutang. Harta kanya baik tak perlu, mesti nak pergi tahu mendum. Ngah tadrawi lagi jauh. Pat kedudukan jut, bak ahli waris yang dipegang penuh. Iaitu, sidra orang yang meninggal dunia, ia tidak cukup kekayaannya untuk bayar hutang. Yang cukup hanya 50 juta. Atau 40 juta, hutangnya 50, 10 juta lagi bagaimana? Tak cok pengetanya tak hutang kanya, tak bayar hutang kanya. Ngat bebas almarhum dalam kubur. Nyan hutang yang 10 juta katanya, metejih uranya. Yang kata bayar kanya, pak tercok pulang, nyan je. Loan menyonebi hak gharim, karena na loan bayar hutang almarhum pulang. Je hutangnya. Yang meninggal katanya, anak bayar, anak yak bayar je. Berarti kakak tak rela mentang minyak tak tapi minyak tak temu sedekah atanya 30 juta yang antipnya kah sedekah lun itu adalah merupakan perbuatan mulia yang merupakan hibah dan juga kemuliaan yang diberikan oleh seorang. Nah ini nanti sebelum kita masuki dan inilah hak-hak daripada si mayit. Ada beberapa hak lagi yang harus kita rinci yang di situ timbul risiko. Baru sampai kita kepada 12 kelompok itu yang mereka kita langgar merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hudud Allah. Na'udzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dalam masalah ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.